Selamat datang di Civil Tricks Engineering. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemodelan balok beton bertulang menggunakan software Tekla Structure. Di sini saya sudah siapkan sebuah contoh denah balok pada elevasi plus 4 meter. Terdapat dua jenis balok, yaitu balok B1 dengan dimensi 200 per 400 mm dan balok B2 150 per 250 mm. Untuk mempermudah pemodelan, kita akan menginput file AutoCAD ke dalam Tekla Structure. Jadi langkah yang pertama yaitu kita membuat poin terlebih dahulu. Kemudian input koordinat 0,0. Jadi poin yang kita buat sebelumnya berada di sini. Kemudian denah tersebut kita posisikan grid A1 ke poin 0,0. Selanjutnya save. Kita beralih ke Tekla Structure. Di samping kanan terdapat reference model, add model, browse, kemudian pilih file yang akan kita input, kemudian open. Yang perlu kita perhatikan yaitu offset, karena kita akan memposisikan file tersebut atau denah tersebut pada elevasi 4000 mm dari 0 lantai. Kemudian add model. Reference model sudah terinput ke dalam Tekla Structure. Selanjutnya kita akan membuat view pada elevasi 4000 dengan cara select grid, kemudian properties. Pada koordinat set kita input spasi 4000, kemudian modify. Selanjutnya kita ke new view, kemudian along grid lines, klik create. Oke, jadi kita mulai dari balok B1. Kita ke konkrit, kemudian beam, properties. Untuk name kita beri nama B1 dan dimensi disesuaikan dengan contoh. Untuk materialnya kita menggunakan K250. Jadi K250 ini sudah saya definisikan sebelumnya. Kemudian klik OK. Untuk pilihan warna atau class kita gunakan warna merah sesuai dengan contoh. Untuk case unit numbering kita beri kode B1 dan case unit kita gunakan case in place. Selanjutnya kita akan membuat penggambaran balok.
Selanjutnya kita akan membuat pemodelan balok B2. Kita gunakan nama B2. Kemudian untuk dimensi disesuaikan sesuai dengan contoh. Selanjutnya membuat penggambaran balok B2. Kemudian kita akan melakukan pengeditan pada bagian-bagian yang saling overlap. Kita gunakan perintah part cut. Oke, kita ke tahap selanjutnya yaitu membuat detail tulangan balok. Untuk mempersingkat penjelasan, saya akan membuat detail penulangan pada grid 3. Di sini sudah ada contoh portal tulangan pada grid 3. Dan ada beberapa warna yang perlu diketahui, yaitu warna merah adalah tulangan sudut, warna biru tulangan puntir, warna hijau tulangan adisional, dan warna ungu tulangan sengkang. Jadi di sini terdapat dua selimut tulangan. Yang pertama, selimut tulangan antara tulangan sengkang dengan sisi luar balok 25 mm. Sedangkan untuk tulangan adisional, tulangan sudut dan tulangan torsi, selimutnya 33 mm. Untuk pembesiannya seperti ini. Kita mulai terlebih dahulu dari tulangan sudut. Kita buat dulu clip plane untuk membantu pemodelan agar tidak terlalu rumit. Kita ke konkret, rebar, bar group, properties. Untuk nama kita berikan nama B1 corner bar. Kita singkat saja CB. Selanjutnya untuk diameter 16. Bending radiusnya sebesar 2 kali diameter 32 mili. Untuk pengaturan warna disesuaikan dengan contoh warna merah. Kemudian pengaturan hook kita ganti menjadi no hook. Untuk cover thickness-nya kita input selimut beton 33 mili. Selanjutnya select salah satu balok di grid 3. Kita mulai dari tulangan sudut bagian atas. Kita tarik garis membentuk tulangan arah menerus. Kemudian tekan spasi.
Kita klik sudut, tarik hingga membentuk satu garis yang mengindikasikan posisi tulangan. Kemudian klik kanan interrupt. Oke, jadi tulangan masih berada di luar beton. Cover thickness-nya kita ganti menjadi minus 33. Kemudian untuk tulangan bagian bawah, kita bisa salin, copy ke bagian bawah. Kita ganti cover thickness-nya menjadi plus. Oke, jadi tulangan sudut sudah selesai dibuat. Kita lanjut ke tulangan torsi. Tulangan torsi 2 buah diameter 16. Jadi tulangan tersebut bisa kita gunakan. Kita copy ke bagian tengah karena posisi tulangan torsi berada di tengah. Untuk cover thickness-nya kita ganti jadi 0 agar posisinya benar-benar pada bagian tengah daripada balok. Untuk nama kita ganti menjadi torsi bar. Kita singkat menjadi B1 TB. Selanjutnya untuk warna kita sesuaikan sama dengan contoh. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tulangan adisional. Yang kita perlukan terlebih dahulu yaitu pembagian zona, tumpuan, dan lapangan. Jadi untuk itu kita perlu bantuan poin. Di sini input 3, kemudian OK. Selanjutnya kita tarik dari ujung balok ke ujung balok lainnya. Di sini sudah nampak 3 titik. Yang bagian tengah kita hapus. Selanjutnya kita ke konkrit. Rebar bergroup. Untuk nama kita beri nama B1AB atau B1 additional bar. Diameter disesuaikan dengan contoh 16. Kemudian untuk lesnya warna hijau sesuai dengan contoh. Untuk cover thickness-nya on plane minus 33 mili. Kita select balok yang akan kita buat. Kemudian tarik garis dari ujung balok ke batas tumpuan dan lapangan. Kemudian tekan spasi. Kita klik sudut balok ke sudut balok lainnya untuk mengindikasikan posisi tulangan. Klik kanan interrupt. Di sini masih saling timpah antara tulangan sudut dan tulangan adisional. Kita akan menyesuaikan posisi tulangan adisional. Kita select. Kemudian pada bagian from plane, cover thickness from plane-nya kita ganti. Kita asumsikan saja terlebih dahulu 60 mm. Oke, jadi di sini masih terdapat jarak tulangan yang terlalu dekat. Kita ganti menjadi 70 mm. Kita lanjut ke tumpuan selanjutnya yaitu tumpuan pada grid B. Kita bisa memakai tulangan yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita copy. Kita paste. Selanjutnya tulangan ini seharusnya dia menerus sampai di sini. Jadi pada poin biru ini
Kemudian kita tarik ke poin ini. Selanjutnya untuk tumpuan grid C kita salin. Begitu juga untuk tumpuan grid D kita salin. Kemudian kita tarik ujungnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tulangan adisional bagian lapangan. Untuk mempermudah, kita salin tulangan yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita pindahkan ke bagian bawah. Untuk cover thickness-nya kita sesuaikan agar tulangan berada di dalam beton. Kemudian untuk lapangan pada grid B ke C dan C ke D kita salin saja karena bentangnya sama. Oke, jadi tulangan adisional sudah selesai. Kita akan lanjut membuat tulangan sengkang. Kita ke konkrit, kemudian rebar, bar group. Untuk nama kita ganti menjadi shear bar atau tulangan geser P1SB. Diameter kita sesuaikan, diameter 8. Untuk warna mengikuti contoh warna ungu. Selanjutnya select balok yang akan kita buat. Kemudian kita akan menggambar bentuk tulangan sengkang, yaitu mengelilingi balok. Kemudian tekan spasi. Selanjutnya kita tarik garis untuk mengindikasikan posisi tulangan sengkang. Klik kanan interrupt. Oke, jadi pada contoh sebelumnya tulangan sengkang selimutnya 25 mm. Jadi kita bisa sesuaikan pada cover thickness-nya. Kita ganti menjadi 25 mm. Kemudian untuk front plane-nya juga kita ganti. Jadi di sini masih terdapat tulangan yang saling timpa. Kita perkecil lagi cover thickness-nya jadi 20 mm. Dan untuk bengkokan tulangan pada hook-nya di sini kita ganti menjadi standar 135 derajat. Begitu juga untuk hooks at end kita ganti. Kemudian modify. Jadi bengkokan tulangannya terlalu panjang. Untuk mengubahnya kita ganti menjadi custom hook. Pada kolom length kita ganti menjadi 40 mili. Kemudian modify. Selanjutnya jarak tulangan. Pada distribution kita gunakan equal distribution by target spacing value. Kita gunakan jarak 100 mili atau 10 cm seperti pada contoh. Kemudian modify. Selanjutnya untuk tulangan tumpuan pada bagian kanan ini bisa kita salin.
Oke, selanjutnya tulangan sengkang bagian lapangan. Caranya kita select tulangan yang ada, kemudian konkrit, rebar, bar group, select balok. Kemudian kita akan membentuk tulangan sengkang mengelilingi sisi luar balok. Tekan spasi. Kemudian kita tarik garis untuk mengindikasikan posisi tulangan pada bagian lapangan. Klik kanan interrupt. Selanjutnya kita akan menyesuaikan jarak tulangan bagian lapangan. Pada contoh jarak tulangan yaitu 200 mm. Kita rubah pada distribution, target spacing value-nya kita rubah menjadi 200, kemudian modify. Oke, jadi tulangan sengkang sudah selesai dibuat. Karena semua balok pada grid 3 ini semuanya bentangnya sama, jadi kita tinggal menyalin langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat ujung penyaluran tulangan. Kita mulai dari tulangan sudut, kita select, kemudian pada cover thickness-nya untuk start dan end-nya kita input minus 200. Ini berarti panjang penyaluran tulangan ke dalam elemen struktur lainnya sepanjang 200 mm. Kemudian kita modify. Itu juga ujung sebelahnya sudah masuk ke dalam kolom. Selanjutnya untuk hooks kita ganti menjadi standar 90 derajat. Kemudian modify. Oke, jadi tulangan bagian atas akan kita rubah. Oke, jadi di sini masih terdapat masalah yaitu bengkokan tulangannya masih menghadap ke atas. Kita akan mengubahnya menghadap ke bawah, jadi kita select. Kemudian di sini kita gunakan custom hook. Pada sudutnya kita input minus agar arahnya berubah menjadi arah ke bawah. Kemudian modify. Dan untuk tulangan yang saling overlap seperti ini, kita ganti panjangnya agar tidak saling timpah. Kita asumsikan 50 mm. Kemudian modify. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tulangan torsi. Lakukan cara yang sama. Kita asumsikan panjang penyalurannya 150 mm. Kemudian tulangan adisional juga, khususnya pada bagian tumpuan. Kita input 200 mm. Kemudian untuk bengkokannya kita gunakan custom hook. Di sini kita input minus 90 derajat. Radiusnya 32, panjangnya 50 mm. Oke, jadi kita lanjut ke ujung lainnya. Di sini kita gunakan custom hook minus 90 derajat. Kemudian radiusnya 32 mili, panjangnya 50 mm. Kemudian kita input N-nya minus 200 mm. Kemudian modify.
Jadi video kali ini cukup sampai di sini. Nantikan video selanjutnya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi tentang video-video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.